Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang tersier anggur ya, dimana kita bisa membentuk tersier anggur ini bisa kita bentuk dari tunas air ya, dan juga bisa dari bud ya. Dan sebenarnya bagus mana? Jadi sebenarnya untuk jawabannya ini sebenarnya sama-sama bagus ya. Jadi buat teman-teman yang baru mulai menanam anggur dan mengenal percabangan anggur ya, di sini ada pohon yang belum lama ditanam. Jadi saya rasa bagus untuk bahan edukasi ya. Ya, jadi yang namanya tersier ya, kita mengenal cabang tersier adalah kalau teman-teman misalnya baru tanam anggur ini ya, baik sih semua penanaman maksudnya mau dibentuk para-para, mau dibentuk tralis, mau dibentuk tabu lampot sama ya. Intinya kalau batang utama ini yang masih lurus, tegak lurus seperti ini, kita bentuk, ini kita sebut sebagai cabang primer. Kan kalau cabang utama sudah belok, ini menjadi cabang sekunder. Ini berlaku ya untuk di para-para, di tabu lampot, di mana aja sama, intinya penyebutannya seperti itu. Kemudian untuk tersier ya, tersier ini yang saya bilang ini bisa kita bentuk dari tunas air. Ini adalah tunas air nih. Namanya tunas air ya. Jadi di antara ini daun dan bud itu atau mata tunas ini selalu ada ini. Tunas air ya. Atau cabang tunas air. Nah, inilah yang bisa kita bentuk menjadi cabang tersier apabila teman-teman mau menghendaki cabang ini, tunas air ini menjadi cabang tersier. Nah, maka bisa kita pelihara mulai dari mana? Mulai dari cabang sekunder. Nah, ini nanti ini dipelihara ya. Ini langsung menjadi tersier. Nah, ini bisa saja kita bentuk menggunakan tunas air. Seperti yang selalu saya jelaskan, kalau untuk tunas air ini memang akan lebih cepat pertumbuhannya ketika cabang sekunder ini kita batasi. Misal nyampe sini kita potong, ini akan cepat lebih bisa keluar untuk tunas airnya. Bisa kita bentuk dari tersier dari tunas air, maksudnya seperti itu. Nah, kemudian nanti di sebelah sana juga akan ada tersier yang dibentuk langsung dari bud ini, dari mecahin bud ini ya, bud di cabang-cabang sekunder. Hasilnya seperti apa nanti kita ke sana ya. Ini yang pertama adalah jika teman-teman membentuk tersier dari tunas air. Nah, intinya hari ini saya mau bedakan apa itu bedanya membentuk tersier dari tunas air dan juga dari bud sekunder. Nah, ini nanti akan saya jelaskan juga yang sering bikin teman-teman bingung pemula itu biasanya masalah bud ya. Ini bud apa itu? Yang keluar buah itu apakah bud mana itu kan? Nah, nanti akan saya jelaskan. Ya, baik. Di sini saya sudah pindah tempat di mana ini adalah pohon anggur Angelica. Ini untuk tersiernya, ini saya bentuk langsung mecahkan budnya. Bud di cabang sekunder. Nah, kenapa ini dibentuk menggunakan bud? Karena pas pembentukan awal percabangannya, ini ya, ini hanya keluar di sini aja nih. Jadi hanya ini 1 dan 2. Nah, ini pertamanya ada di belakang pohonnya, tapi langsung saya rapikan, saya pindahkan ke sini. Dan langsung saya bentuk, ini untuk tersiernya saya menggunakan bud. Jadi saya pecahkan budnya, saya oles dormek ya. Kondisinya memang sudah coklat seperti ini. Batang-batang coklat, tapi bud-budnya sangat gede sekali. Makanya dipecahkan sangat mudah sekali ya. Nah, ini lihat. Nah, ini kenapa dibentuk dari bud? Karena memang pertamanya biasanya saya bentuk dari tunas air, tapi karena tidak maksimal ya. Mungkin karena pohonnya tidak terlalu terurus kemarin, karena ada di sebelah sana, pojokan sana. Tapi sekarang karena sudah ada tempatnya, jadi bisa untuk saya coba bentuk ya, seperti ini. Dan nanti hasilnya seperti apa untuk pembuahan sendiri ini nggak ngaruh sama sekali ya. Jadi mau tersiernya kita bentuk dari tersier itu dari tunas air atau dari bud yang kita pecahkan, ini sama sekali tidak menjadi masalah. Karena memang sejatinya intinya kita membentuk percabangan aja ya. Jadi kita punya cabang primer yang tegak lurus ke atas, kita punya sekunder ya. Ini berlaku juga kalau kita bentuk menggunakan para-para sama ya. Intinya kalau
dari para belok ya. Kalau di atas ya sama saja, cabang sekunder. Tersiernya bisa dibentuk misalnya satu arah, bisa juga tulang ikan ya. Itu kalau untuk pembuahan sendiri tidak masalah. Nah, biasanya teman-teman yang baru pemula ini bingung antara kenapa bootnya dipecahkan sedangkan boot itu untuk pembuahan. Ya, jadi yang namanya boot itu teman-teman ya, boot itu pengertiannya adalah mata tunas. Jadi mata tunas ini selalu tumbuh di semua percabangan. Di cabang primer pun ada mata tunas, cabang sekunder pun ada mata tunas, di cabang tersier baik dibentuk dari tunas air ataupun dibentuk dari boot juga akan keluar boot lagi. Nah, ini contohnya. Ini boot inilah. Nah, maksudnya boot tersier inilah nanti yang kita pangkas atau kita pruning, dan tujuannya ini nanti pas seprut dan membawa buah. Jadi itu sekarang teman-teman kalau baru mulai menanam anggur jangan bingung-bingung lagi tentang bingung kenapa bootnya kok pecah sebelum waktunya, maksudnya seperti itu ya. Jadi boot ini memang yang pecah membawa buah itu maksudnya adalah boot cabang tersier. Nah, ini contohnya nih, pohon yang sudah siap untuk kita pangkas misalnya, ini adalah cabang tersier. Ini sebagai contoh aja. Lihat boot-bootnya. Nah, inilah boot-boot di cabang tersier inilah yang kita pecahkan dan membawa buah. Nah, selanjutnya kadang-kadang juga ada boot tersier tapi pecahnya di ujung. Misalnya di sini. Kita tahan nutrisinya, kemudian bootnya pecah. Ya, misalnya. Ini tidak menjadi suatu masalah. Karena memang kalau misalnya teman-teman memang belum mau membuahkan, misalnya kita tahan cabangnya, tersiernya misalnya panjangnya, kemudian bootnya pecah, ini juga kadang-kadang banyak yang panik. Sebenarnya ini tidak menjadi suatu masalah. Karena kalaupun ini misalnya boot ujungnya pecah, karena memang kalau dibatasi pasti kadang ada yang pecah ya bootnya. Apalagi kalau kita tidak nyisain tunas airnya, pasti pecah. Tapi kalau disisain tunas airnya, biasanya nggak pecah. Ini masih utuh ya bootnya, lihat. Ini. Tapi kalaupun pecah pada nantinya, kalau cuma di ujung, ini nggak masalah. Kalaupun nggak keluar buah, itu nggak masalah. Tinggal kalau memang ini boot ini pecah di ujung, tinggal kita biarkan sampai 2-4 daun kita tahan. Ini 2 daun kita tahan, ini nggak masalah. Karena kalaupun ditahan, misalnya tunas airnya kita sisakan juga, kadang ada yang brojol juga sih. Kalau jenis-jenis yang percabangannya sangat vigor sekali, biasanya pecah. Ini nggak masalah. Tenang aja, karena masih banyak boot-boot yang belum pecah kan. Tuh, lihat. Jadi setelah generatif bisa kita pilih boot-boot yang gede ya. Dengan jarak internode yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Ini biasanya yang bootnya sedang, jarak antar bootnya paling sedang. Ini biasanya membawa potensi buahnya lebih gede ya. Nah, ini contoh aja. Kan biasanya kalau dari satu tersier kan ada yang jarak antar bootnya segini ya. Ada yang pendek sekali. Ada yang jaraknya sangat panjang sekali. Lihat, ada yang sangat panjang. Nih. Ada yang sedang. Nah, pilih yang sedang, yang gede ya. Nah, kalau pruning itu sebenarnya kalau ngitung boot itu biasanya sering gagal ya. Jangan ngitung boot ya, karena kesuburan pohon teman-teman itu akan berbeda dengan pohon teman-teman yang lain juga. Karena kesuburan pohon berbeda, maka kualitas bootnya juga akan berbeda-beda. Jadi di setiap jenis kalau kita tanam di beda tempat, kalau nutrisinya tidak sama, ini pasti akan menjadikan tersier dengan kesuburan dan besar boot ini berbeda-beda. Jadi kalau buat teman yang baru mulai menanam anggur, lebih baik memilih boot potensial daripada nanti malah zong. Memilih boot ya, mencari boot daripada ngitung boot. Nah, sekarang gini misalnya teman-teman pemula mau membuahkan anggur ya. Ini contoh Beauty Krasotka. Terus teman-teman nanya, ini dibuahannya di boot berapa? Contoh, saya mau membuahkan di boot 10, katakanlah saja di boot 10 dengan kondisi misalnya bootnya gede seperti ini ya, bulat seperti ini. Belum tentu di tempat teman-teman ini boot 10-nya, ini kondisi bootnya ini bisa besar bulat seperti ini. Kan belum tentu, makanya lebih baik teman-teman mencari aman aja. Kalau pembuahan anggur itu carilah boot-boot yang memang potensial, agar lebih besar membawa buah. Nah, ini saya jelaskan di sebelah ya. Nah, ini tersier. Jadi tersier kita pruning, kemudian seprut ya. Ini boot tersier yang seprut kemudian membawa buah. Nah, jadi sekarang jangan bingung-bingung lagi tentang boot ya. Nah, mudah-mudahan di video kali ini ada sedikit
manfaat yang bisa teman-teman dapatkan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.